Baik, pemirsa, tren mengandalkan pinjaman online sebagai solusi kebutuhan mendesak kini semakin meningkat, seolah kini sudah menjadi gaya hidup kaum urban. Tak heran di Jakarta, 2,3 juta warganya berhutang pinjol dengan nilai pinjaman tembus 10 triliun rupiah. Jumlah kredit macet pun menumpuk hingga 1,32 triliun. Lalu bagaimana OJK melihat fenomena ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK, Bapak Triyono. Selamat sore, Pak Triyono. Selamat sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat juga, Pak. Alhamdulillah sehat Ya, ya. Pak Triyono, kita Ya, tentunya ingin tahu pendapat dari otoritas terkait angka-angka dan fenomena. Katanya bulan April ini naik dibandingkan Maret ya, yang meminjam pinjol seperti itu. Tapi sebenarnya turun kalau kita compare dengan tahun lalu ya, ya, Pak. iya, 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 Ah, ya, seperti apa, Pak? ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita lihat fenomena Mhm. yang cukup menarik ya di bulan April dan Mei. Kemarin kan kalau tidak salah kita kan pernah juga ditanya di bulan Maret ketika ada Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Itu juga kelihatannya agak sedikit naik, Mhm. kemudian turun di bulan April. Nah ini saya kira mungkin ini fenomena kembali ke siklus bisnis ya. Kalau dulu di bulan Oke. Maret bertepatan dengan Idul Fitri Mhm. masih cukup tinggi permintaannya, tapi setelah di bulan April turun kembali. Baik. Dan ini ya kira-kira begitu. Hanya siklus bisnis saya kira turun nih, karena Aha. kita kembali ke siklus normal lah. Baik. Kalau kita lihat juga, Pak, yang menarik, Jakarta dan Jawa Hmm, Barat ini menjadi dua provinsi tertinggi seperti hmm. itu. Otoritas sendiri punya analisanya seperti apa? Saya kira mungkin ini terkait dengan literasi keuangan ya, Baik. jadi literasi keuangan digital. Aha. Jadi kan kita tahu bahwa literasi keuangan digital di daerah Jawa, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat itu adalah tertinggi. Hmm. Oleh karena itu tidak heran karena mereka banyak sudah kenal dengan keuangan digital, makanya Mhm. mereka memanfaatkan pinjol lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Oke. Jadi menurut kami ini masalah ketimpangan penyebaran literasi saja gitu, Mhm. kira-kira begitu Jadi penyebab. ini menarik bahwa berarti dengan Betul, kata lain masyarakat kita literasinya sudah cukup baik ya, Pak, terkait pinjol yang iya, ya iya, tadi yang. iya, betul, Nah, ini juga betul. kaitan dengan konsumtif dan produktif, Pak. Banyak Hmm, sekali kita tahu beberapa tahun hmm, yang lalu masalah pinjol ilegal yang hmm, memang banyak digunakan untuk hal konsumtif. Kalau hmm, dari data otoritas sendiri, apakah iya. angka-angka yang kita sebutkan tadi cukup cukup tinggi? Apakah memang banyak produktifnya ketimbang konsumtifnya, Pak Triyono? Iya, baik, mungkin kalau kita lihat outstanding-nya kurang lebih 51 triliun ya. Baik. Kalau berdasarkan data yang saya pegang ini, dari perseorangan itu, UMKM-nya itu mungkin sekitar 20% ya. 20%. Sementara yang non UMKM-nya sekitar di sini sekitar 30%-an barangkali ya. Mhm, Karena ini kita bagi menjadi yang badan usaha dengan perseorangan ya, karena mhm, kita juga tahu bahwa untuk yang perseorangan pun juga itu ada yang produktif. mmm, Tidak seluruhnya yang perseorangan itu harus terkait dengan yang konsumtif. baik. Ya, kira-kira begitu gambaran. Jadi porsi untuk Mhm, yang produktif memang masih cukup perlu ditingkatkan lagi ya, karena kan oke. kita lihat badan usaha saja sekarang cuma sekitar 10% dari total ya, Mhm, ditambahkan dengan tadi untuk yang perseorangan yang terkait dengan usaha sekitar 20%, sekitar 30% lah kurang lebih yang terkait dengan produktif, dan sisanya memang masih terdorong dengan konsumtif, kategori konsumtif ya. baik. Jadi ada angka-angka produktif yang Anda sebutkan tadi juga Iya, iya, cukup iya, menarik bahwa karena iya, ketika kita bicara pinjol ya image kadang orang bicaranya tentang konsumtif dan hal-hal yang iya, tadi iya, tidak iya, produktif ternyata malah iya. dimanfaatkan UMKM ya, Pak, ya? Iya, betul, betul. Aha, Jadi mungkin begini aha, ya, kita bisa luruskan bahwa memang seolah-olah pinjol itu distigmakan sebagai sesuatu yang buruk gitu, mhm, padahal sebetulnya tidak. Kita pada tahun 2016 ketika kita menerapkan peraturan pinjol pertama kali, mhm, itu memang ditujukan untuk liquidity support, jadi support baik. likuiditas jangka pendek. Oleh Mhm, karena itu pinjamannya memang tidak pernah lebih daripada setahun ya, kita mmm, lihat fenomenanya bahkan hanya sekitar mungkin 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, mhm, 3 bulan gitu. Jadi memang tujuannya memang
untuk mendukung pemenuhan likuiditas jangka pendek. Oke, jadi likuiditas jangka pendek. Tapi kalau bicara Iya. alternatif Pak, selain pinjol, ketika ada kebutuhan mendesak, sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan apa sih Pak? Ya kalau memang tadi pinjol Anda sebut juga salah satu Iya, iya, alternatif. Ada hal iya, lain yang sebenarnya bisa kita iya. gunakan? Ya, kalau banyak sekali ya, Aha, walaupun sebetulnya untuk perbankan memang agak sulit ya, karena perbankan itu kan lebih kepada jangka menengah dan panjang. mhm, Tidak bisa dia memenuhi untuk yang sangat-sangat pendek seperti yang namanya pinjol. Banyak yang sudah kita tahu ya tradisional, orang tua kita, kemudian ada beberapa baik. juga pelaku di daerah, mereka sudah biasa menggunakan Pegadaian sebagai contoh. Mhm, Nah ini juga bisa sebuah, lembaga keuangan yang diawasi OJK bernama Pegadaian, ada yang negeri, ada yang swasta, itu pun juga bisa dipakai untuk alternatif, mhm, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Tapi begitu ada pinjol, saya kira mungkin ini kan juga lebih banyak lagi alternatif yang bisa digunakan oleh UMKM. Tinggal UMKM-nya nanti, memiliki pilihan. Misalnya katakanlah kalau dia punya mmm, agunan. Nah ini kan tidak semua UMKM punya agunan ya. betul, Kalau dia punya agunan, dia bisa dengan mudah pergi kepada Pegadaian, karena mmm, Pegadaian juga bisa akan menaksir nilai agunan kita, mhm, BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat tanah dan sebagainya. Kan dengan mudah mereka akan akses, bahkan kalau kita punya mobil itu sendiri begitu ya, itu juga bisa iya, diagunkan. Nah, baik, masalahnya adalah tidak semua UMKM ini punya agunan yang cukup. mmm, Nah, oleh karena itulah kemudian ada alternatif pembiayaan yang bisa dimanfaatkan. Ya, tentu saja mhm, tidak akan sama dalam hal, jumlah bunganya dan sebagainya dibandingkan dengan perbankan sebagai contoh gitu. Karena ini kan tadi bersifat jangka pendek dan tentu saja kalau dia tanpa agunan, ya pasti risikonya akan lebih tinggi, ujung-ujungnya pembiayaannya akan lebih tinggi walaupun kita sudah sepakat dengan asosiasi bahwa untuk pinjol ilegal maksimal 0,4% per hari dengan total maksimal kalau ada denda dan sebagainya itu adalah sebesar outstanding pinjaman 100%. Jadi saya kira mungkin tidak mhm, mungkin terjadi lagi seperti zaman dulu ya, yang iya, ilegal pinjamannya 1 juta, mungkin mengembalikan sampai 10 juta misalnya, itu sudah oke. tidak mungkin Nah kalau di nah, pinjaman yang kalau diawasi kita OJK. bicara pinjol ilegal ini Pak, ini juga literasi kan memang harus terus kita lakukan ya, terus diteruskan Iya, untuk iya. masyarakat. Apa yang harus kita pahami di sini ketika kita tahu, saya melihat banyak sekali misalnya promo pinjol yang Hmm. cukup masif ya di banyak platform seperti itu media sosial, media-media entertainment. Aduan ini masih terus ada Pak Triyono atau Iya, seperti apa otoritas iya. melihatnya? Ya, saya kira mungkin ini Hmm, memang, sebuah fenomena yang, tidak bisa dielakkan ya, mhm, ketika jumlah transaksi digital itu sangat meningkat. Ya, sebagai contoh mungkin kita tahu kalau kita dealing dengan, ke toko, digital ya yang ada disebut sebagai, apa namanya, e-commerce itu. Di situ kan, frekuensi transaksinya sangat banyak mhm, dan kecil-kecil. Nah, otomatis akan cukup, positif relasinya dengan jumlah pengaduannya juga akan meningkat. baik. Sama dengan yang namanya transaksi keuangan digital. Mhm. Ketika digital itu mampu memecah transaksi besar menjadi kecil dalam jumlah banyak dan masuk kepada seluruh, segmen masyarakat, Mhm, pasti akan menambah jumlah keluhan yang masuk. Nah, ini yang menjadi misteri atau mungkin harus kita pecahkan, mhm, bagaimana keluhan ini bisa ditangani dengan baik oleh, para pelaku usaha baik. dan tentu saja untuk, OJK juga kita akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Satu mungkin Pak, sebelum kita tutup diskusi ini, walaupun mungkin Baik, sudah banyak yang tahu bagaimana terkait bunga pinjaman. Kalau dari OJK iya, sendiri, eee, aturan penentuan bunga pinjaman itu seperti apa sih Pak, yang mungkin kita iya. bisa tahu ketika, oh ini cukup make sense, seperti itu, Pak Iya, Triyono? ya, saya kira mungkin kita semua sudah tahu ya Aha, bahwa sudah ada kesepakatan di semua pemain, pinjol mhm, berdasarkan, yang memiliki izin OJK, itu berdasarkan kesepakatan yang ada di, asosiasi, mereka menyepakati maksimal 0,4% per hari. Nah baik. ini apabila mendapatkan lebih murah daripada itu bersyukurlah ya gitu ya, tapi kalau lebih daripada itu tolong laporkan kepada kami, kita akan tindak. 0,4% Ya, per hari ya Pak ya? iya, Itu iya, iya. angka tertinggi. Baik, terima kasih Ya, Bapak ya, Triyono, Kepala ya. Departemen Terima Pengawasan kasih. Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK. Ya, Sehat dan terima sukses kasih. selalu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih.